Halo teman-teman touring tandem, apa kabar nih? Ngomong-ngomong selamat tahun baruan dulu ya kita. Nggak kerasa tiba-tiba udah tahun 2024 aja. Teman-teman ada yang pada touring nggak nih pas liburan kemarin? Boleh juga kali ya kasih tahu ke kita cerita keseruan liburan kalian kemarin. Oh iya, mungkin teman-teman bisa lihat kali ya, kayak tumben nih angle videonya agak beda. Hehe. Iseng aja, kemarin gua beli dudukan kamera buat di handlebar motor. Tapi lebih tepatnya buat dapetin angle ini, gue taruh posisinya di spion motor. Jujur agak ngeri-ngeri sedep ya, karena ini pertama kalinya gue naruh kamera di depan. Takut aja kalau kejadian hal-hal yang gak dipengenin, hehe. Tapi untungnya enggak ya. Gue juga sebenarnya masih coba-coba angle lain, supaya nggak satu sisi aja. Hopefully sih kedepannya kalau ada rezeki lebih pengen juga kali ya punya satu kamera lagi yang angle-nya bisa 360 derajat. Jadi supaya bisa lebih banyak punya opsi angle kamera. Sama satu lagi yang paling penting, gue lagi coba untuk memperdalam ilmu gimana caranya supaya bisa punya settingan mikrofon yang cocok buat motovlog. Jadi pengen juga sih kita mungkin bisa interaksi langsung ya, bukan cuman gue voice over pas editing aja. So kalau teman-teman ada yang punya rekomendasi ilmu seputar per mikrofonan, boleh juga ajarin kita buat dapetin settingan suara yang jernih. Karena di beberapa video yang lalu juga sebenarnya Adit sempat coba pakai mic, tapi ternyata fail banget. Karena suaranya pecah pas diputar ulang. Nggak tahu juga mungkin karena settingan kameranya atau memang mic-nya yang nggak cocok. Jadi bisa dibilang agak fail ya. Belum. Masih dari sana masih belum. Anyway, balik lagi ke video. Sebenarnya gue sama Adit jalan-jalan ini di pertengahan Desember. Ya hampir agak ujung lah ya, pas tanggal 16 Desember. Dan tadinya video ini tuh pengen diupload pas akhir bulan, supaya jadi video terakhir di 2023 kemarin. Tapi ternyata banyak hal yang gak keduga. Mulai dari gue dan Adit yang tiba-tiba sakit sepulang touring, ditambah kemarin akhir tahun juga gue pribadi itu banyak acara keluarga ya, pas di libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Jadi makin mundur terus nih waktu ngeditnya. Bahkan kayak yang kemarin gue mention, di saat gue ngedit lagi video ini, sebenarnya Adit juga lagi dalam perjalanan solo riding ke Solo dan Jogja. Bahkan kemarin dia juga sempat update stories itu lagi camping sendirian di area Solo Timur. Jadi teman-teman tenang aja, setelah video ini pasti kita udah punya beberapa stok video buat beberapa episode mendatang. Oh iya, tadi kita berdua itu mulai dari titik kumpul di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yang fun fact, sebenarnya titik kumpul kita itu adalah warkop langganan kita dari zaman SMA. Karena memang sekolah kita berdua ya dari nggak jauh dari situ. Rencana awalnya sih tadinya itu janjian buat ketemu di Tikum jam 5 pagi. Tapi ternyata si warkop tempat kita janjian itu udah buka. Jadi malah kita sarapan pagi di situ. Dan gak berasa, tahu-tahu udah jam 6 aja. Dan udah terang. Tapi gak apa-apa. Toh trip kita hari ini memang cuma satu tujuan aja. Dan juga kita one day trip yang gak pakai nginep. Secara jarak juga gak terlalu jauh. Kalau nggak salah tuh gue ngukur PP cuman 250-an kilometer dengan waktu tempuh sekali jalan itu 3-4 jam. Rute yang kita lewatin itu mengarah ke Pantura. Jadi dari Lebak Bulus kita masuk ke Antasari, Gatot Subroto, Kalimalang, Bekasi, dan seterusnya ya. Ini mirip sama rute yang kita lewatin setahun lalu pas mau ke Bali. Kita berdua agak sedikit flashback, dan juga kita baru sadar ternyata kalau jalan subuh sama jalan pagi itu sumber kemacetannya beda ya. Jadi kalau subuh itu biasanya macet di daerah pasar, tapi justru kalau jalan pagi itu macetnya di daerah pabrik. Karena ini mendekati jam masuk karyawan, jadi malah di daerah pasar itu udah sepi ya. Untuk traffic sendiri sih, meskipun udah masuk penghujung bulan Desember ya, tapi ternyata di daerah Pantura itu masih lancar banget. Kita juga nggak nemu rombongan motor di daerah Pantura ini. Semuanya pure warga sekitar yang beraktivitas aja.
Kontur jalanan juga masih bagus, tapi sempat juga kita lewatin beberapa ruas yang lagi diaspal ulang. Untuk kecepatan rata-rata kita di 60 sampai 70 km per jam selama di Pantura. Dan yang gak kalah penting itu soal cuaca. Padahal pas trip kali ini kita udah antisipasi buat worst case skenario. Karena teman-teman tahu sendiri kan ya, belakangan ini hujannya udah mulai rutin. Bahkan seminggu sebelum kita berangkat ini aja kayaknya udah hujan terus ya setiap hari. Gue inget banget waktu kita lagi mau planning buat trip ini, kita hampir setiap hari janjian buat ketemuan tapi selalu batal karena setiap hari hujan. Tapi ternyata pas kita jalan hari ini malah panasnya itu strong banget ya, dari awal kita berangkat sampai nanti balik. So sedia payung sebelum hujan itu ternyata nggak buruk-buruk banget ya. Buat ke waduk ini, sama Google Maps kita dibelokin lewat jalur alternatif buat ke kota Purwakarta. Jadi kita nggak sampai Cikampek, udah dibelokin keluar dari jalur Pantura buat mengarah ke selatan. Ternyata pas udah di jalur kecil ini malah agak challenging ya. Apalagi di daerah sini banyak pabrik. Dan udah pasti bakal banyak truk yang lalu lalang di jalur kecil ini. Jadi udah pasti speed kita pelan banget waktu di daerah sini. Yang penting tetap dibawa enjoy dan hati-hati buat jaga jarak sama kendaraan lain. Kita juga sempat berhenti di salah satu SPBU Pertamina karena ternyata Adit belum isi bensin dari semalam. Waktu berangkat dari Jakarta masih setengah tangki dan waktu udah sampai sini tuh tiba-tiba udah tinggal 1 bar. Kalau gue pribadi emang kebiasaan ya, kalau mau trip itu pasti gue isi bensin di malam sebelumnya. Dan pasti gue isi full tank meskipun gue tahu sampai pulang nanti pasti bensinnya bakalan sisa. Di sini juga kita sekalian rest sebentar setelah sekitar hampir 2 jam lebih perjalanan. Jadi butuh minum supaya kita bisa konsentrasi dan fokus lagi di perjalanan. Oh, hampir sama itu ya. Mandiri CNG. Selepas isi bensin dan istirahat, kita lanjutin lagi perjalanan. Dan dari titik ini, berdasarkan pantauan Google Maps, harusnya udah tinggal setengah jam perjalanan lagi ya, buat sampai di Waduk Jatiluhur. Kontur jalanan juga beragam ya, kadang naik, kadang turun, kayak hidup. Juga kita ketemu sama jalur kereta cepat, tapi sayangnya pas kita lewat sini, keretanya lagi nggak lewat ya. Dan selang waktu sekitar 15 menitan, nggak kerasa kita udah sampai di gerbang utama Waduk Jatiluhur. Untuk masuk ke sini ada biaya yang harus kita bayar. Jadi buat per orangnya itu di hari weekend kena biaya sekitar Rp25.000 dan untuk motor masing-masing itu Rp15.000. Jadi total masuk 1 orang plus 1 motor itu Rp40.000. Kalau kita berdua itu berarti jadi Rp80.000. Nggak tahu ya, menurut kalian biaya segini mahal apa enggak sih? Pas mau kesini memang gue agak lupa untuk riset harga masuknya. Jadi waktu kita habis bayar, rasanya tuh agak di luar ekspektasi aja gitu. Tapi untungnya di sini bisa bayar pakai QRIS ya. Jadi kita nggak harus bayar secara tunai. Sebenarnya maps yang kita arahin itu mengarah ke Camp X. Mungkin teman-teman pernah tahu ya dari sosmed, tempat camping yang baru-baru ini lumayan hits karena tempatnya ramah buat campingers pemula. Atau mungkin yang pengen camping sama keluarga. Tapi kayaknya kita putusin buat cari tempat istirahat yang agak lumayan proper dulu. Sekaligus biar kita bisa sarapan lagi. Kita mutusin buat singgah di Jatiluhur Resto dan Cafe, yang sebenarnya ini masih bagian dari Hotel Istora Lakeview Jatiluhur. Istora Lakeview. Anjir, ini nggak bayar lagi kan?
Oh, ada itu kafe di bawah situ. Mau coba situ atau mau yang lain? Oh iya. Pagi Pak. Kafenya udah buka belum ya itu? Ya, Kafe itu udah buka belum? udah buka. Oh, udah buka ya? Akhirnya sana Pak ya. Oh ya, makasih. Mau di sini. Ya udah, ya. Yoi. Setelah masuk dan lihat-lihat sekitar, view-nya emang lumayan cantik ya dari sini. Sayang aja udah ketutupan sama kabut. Gue nggak tahu sih ini kabut polusi atau karena memang suhu yang panas yang bikin pemandangannya jadi agak bias. Gue inget waktu itu pernah kesini habis hujan, itu bener-bener kita bisa lihat view gunungnya jauh lebih bagus ya. Mungkin teman-teman bisa cek di Google kali ya, biar kebayang sama yang gue maksud. Di sini juga ada papan informasi yang jelasin cerita sejarah dibangunnya bendungan Jatiluhur ini. Singkat cerita, ternyata waduk ini dibangun waktu zaman pemerintahan Presiden Soekarno dengan bantuan insinyur dari luar negeri. Yang lumayan gua nggak sangka ternyata buat bikin waduk ini memakan korban yang cukup banyak ya, sampai diliput oleh harian Kompas di tahun itu. Ada juga foto-foto bersejarahnya di tempat ini, tapi maaf banget gua nggak sempat fotoin karena udah fokus ngebacain informasinya satu persatu. Jadi ternyata di tempat kita berdiri ini, persis di bagian pintu bendungannya ya, yang gue lumayan amazed ternyata waduk ini bisa menampung air sebanyak itu. Meskipun kalau kata orang-orang sekitar, posisi ini sebenarnya masih terbilang surut, karena biasanya debit air itu jauh lebih tinggi dari ini. Setelah kita sarapan kedua, kita beli pisang goreng, mendoan, dan es teh. Kita putusin buat lanjutin ke sisi bendungan yang lainnya. Perjalanan ke sana lumayan jauh, karena ternyata kita nggak bisa melipir langsung di tepian waduknya. Jalurnya itu diarahin agak berputar dan kontur jalannya juga naik turun. Titik yang kita tuju itu namanya Paranggombong. Perjalanan buat ke sisi waduk yang lain itu juga masih seperti hutan liar dan alang-alang ya. Bahkan ada beberapa titik yang kita lewatin itu sepertinya habis longsor dan belum diperbaikin. Gue agak kurang menyarankan sih kalau lewatin daerah ini pas udah agak gelap. Karena memang sepanjang jalan ini nggak ada lampu penerangan jalan. Dan paling ada rumah warga sesekali, tapi itu juga cuma sebagian kecil dari daerah yang masih berupa hutan atau alang-alang. Duh. Oke. Tutorial motorin motor. Kayak gue bisa nih lewat sini nih. Bisa. Sampai di daerah Paranggombong, kita putusin buat keliling dulu di sekitar tepian waduk ini. Nah, ini Sekalian buat kita konten. bisa di-roll Medan jalannya itu batu-batuan kecil, meskipun dalam hati agak worry ya, ini bisa ngerusak ban. Tapi ya lumayan lah, agak kebayar sama pemandangannya. Meskipun sebenarnya ini panas banget dan agak di luar ekspektasi gue pemandangannya. Kayak yang gue bilang tadi, waktu itu pernah ke tempat ini habis hujan itu pemandangannya jauh lebih bagus dari ini. Karena kita bisa lihat dengan jelas gunung-gunung yang bertumpuk di kejauhan. Soalnya di gerbangnya itu kita bayar cuma gue lupa berapa.
Kalau dulu sih gue naik sepeda kan cuma orang doang ya. Kalau gue sama motor gue nggak tahu deh. Tapi dia emang bisa seharian gitu. Kalau lu camping juga bisa. Iya. Ya gue udah fix nggak muat ini sih. Bisa nggak deh? Ah yaudah sih. Ore. Iya. Aduh. Aduh. Ini dia nih. Yes. Berhasil. Udah puas muter-muter, akhirnya gue sama Adit putusin buat masuk ke area camping groundnya. Ada, guys? Di dalam sini kita bisa nge-camp kalau emang mau. Tapi gue kurang tahu juga ya, kalau camp di sini apakah biayanya sama kalau misalkan kita cuma visit doang. Buat ke area ini kita cukup bayar 10.000 rupiah aja per orang, itu udah include sama motor. Di dalam area ini juga banyak warung-warung yang bisa kita pakai buat istirahat. Untuk harga menurut gue relatif terjangkau. Mungkin range harga per orang itu untuk makan dan minum sekitar 20 ribuan per orang. Standar lah ya buat tempat wisata. Bonusnya juga di sini kita bisa istirahat sambil tidur-tiduran. Meskipun emang cuacanya panas banget kalau siang hari di sini. Ada kuka. Kita stay di tempat ini kurang lebih 2 jam sambil nunggu matahari agak turun. Karena kita masih punya satu tujuan lagi yaitu Camp X. Niatnya sih kita ngabisin sunset di sana. Cuman memang karena kita udah keburu nggak betah sama panasnya. Jadi kita putusin buat lebih early pergi ke sana. Sampai di Camp X, kita pengen keliling sekaligus riset. Karena gue juga sempat ngomong sama Adit pengen coba bikin konten camping kayaknya seru juga. Buat masuk ke sini kalau kita sekedar visit aja itu bayarnya 20.000 per orang. Dan sebenarnya ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakuin di sini. Salah satunya itu mancing. Mereka sewain alat pancing plus umpan itu biayanya 50.000 rupiah. Ternyata niat Adit untuk mancing di sini terlaksana ya, meskipun kita nggak bawa hasil apa-apa. Tapi lumayan seru juga buat lucu-lucuan. Oh iya, mungkin info lengkapnya kalian bisa cek di Instagramnya CampX aja buat lihat semua prosesnya. Kayaknya kalian kesini cuma bawa badan sama baju ganti aja udah bisa tidur dengan nyaman di campsite ini. Selain karena tempatnya nyaman dan di masing-masing camping ground itu udah ada disediain colokan, WC-nya juga bersih, ada dapur umumnya juga. Jadi feeling gue ini kayaknya salah satu tempat camping ground yang paling nyaman yang bisa ditemuin buat para pemula. Setelah cukup puas dengan riset, kita sepakat buat cari spot lain untuk sunsetan. Karena kita sebenarnya niat pengen bikin kopi sendiri sebelum pulang, tapi kayaknya di tempat ini spotnya kurang nyaman kalau buat daily visitor. Kalau misalkan kita butuh prepare alat-alat buat bikin kopi ya. Dan jujur sebenarnya gue juga kurang tahu apakah misalkan kalau daily visitor itu boleh tanda kutip masak di area ini. Akhirnya kita putusin buat lanjut lagi cari spot lain di sekitaran sini. Sebenarnya banyak banget tempat wisata yang dikelola warga lokal buat main-main di tepian waduk. Tapi tiba-tiba kita nemu satu warung yang sepi dan tempatnya agak samar-samar dari tepian jalan. Lucunya view di sini malah bagus tapi sepi. Gue nggak tahu nama warungnya apa dan di Maps juga nggak ada.
Jadi kalau kalian mau tahu tempatnya, komen aja. Mudah-mudahan kita bisa kasih clue yang jelas posisi warungnya ini. Cukup bayar 15.000 aja buat sewa tikernya. Di sini kita bisa bebas buat masak air dan bikin kopi manual brew. Kebetulan kita berdua emang penyuka kopi manual brewing ya. Kira-kira teman-teman ada nggak nih yang suka juga sama kopi manual brewing? Dan beans yang kita minum ini masih sisaan dari touring kita sebelumnya, yaitu kopi puntang. Emang menurut gue pribadi nggak ada kopi yang senikmat ketika kopinya itu masih fresh digiling dari biji ya, dan diseduh pakai metode manual brewing. Kok ngomong-ngomong nggak sengaja kita jadi kayak anak senja ya. Tapi beneran kok, niat kita emang cuma nyeduh kopi buat ngumpulin tenaga balik ke Jakarta aja. Nggak bermaksud bikin-bikin pantun atau kayak aktivitas anak senja lainnya. Coffee with a view. Singkat cerita, nggak kerasa ya, tahu-tahu udah jam 5 sore, dan kita putusin buat berberes dan balik ke Jakarta. Harapannya sih biar sampai ke Jakarta nanti nggak malam-malam banget. Waktu kita mau mengarah pulang, kita diarahin sama Maps buat lewat jalur belakang yang tanpa ada pengawasan ketat dari pengelola waduk Jatiluhurnya. Lucunya di sini kita jadi berpikir, jangan-jangan sebenarnya tadi kita bisa masuk ke area ini tanpa harus bayar 80.000 kalau kita lewat jalan belakang. Memang ada satu orang satpam yang lagi standby sih. Tapi pas kita masuk dan keluar ke area ini, kita nggak ditanya apa-apa soal tiket. Positif thinking aja, mungkin security-nya tahu kalau tadi kita udah lewat dari pintu depan. Perjalanan balik ke Jakarta ternyata kita juga ditemenin sama kemacetan. Karena memang kondisi jalan yang agak padat dan mungkin juga aktivitas warga di sore hari itu lebih banyak ya. Gue kurang yakin juga sih kalau misalkan ini dampak dari bubaran pabrik. Karena harusnya mungkin jam segini itu udah bukan jam bubaran pabrik lagi ya. Dan karena hari udah mulai larut malam, kita putusin buat lewat pusat kota Karawang. Sekaligus kita pengen cari makan malam. Cuma memang karena kita nggak niat buat eksplor kuliner, jadi pengen cari yang pasti-pasti aja. Dan kita nggak sengaja juga nemuin mall, jadi kita putusin aja buat cari makan di mall ini. Mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman cerita one day trip kita kali ini. Oh iya, tadi gue sempet mention ya, pas gue lagi ngedit video ini, si Adit lagi dalam perjalanan solo riding dari dari Jakarta ke Solo dan Jogja, dan dia juga sempat camping di daerah Solo Timur. So, teman-teman bisa tungguin ya. Mungkin video selanjutnya bakal dinarasiin lagi sama Adit, bukan gue. Kita juga lagi planning nih, kalau misalkan nanti kita berhasil sampai ke 1000 subscriber, kayak kita mau giveaway sesuatu buat beberapa teman-teman touring tandem, karena udah mau support kita sampai sejauh ini. Sekali lagi, selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga tahun ini menyenangkan, dan banyak cerita perjalanan seru lainnya yang akan datang. Gue pamit dulu dari narasi video kali ini, dan sampai ketemu di touring tandem selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!